Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya video yang akan kalian tonton hari ini adalah video yang sudah dibuat dari 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu sebelum almarhumah mamaku, orang tuaku meninggal. Jadi sebenarnya isi video ini adalah aku ingin menceritakan waktu orang tua sebelum meninggal. Aku tuh niatnya ingin memboyong mama dan papa supaya tinggal di Jakarta biar lebih dekat sama aku. Tapi setelah video ini jadi, pas mau diupload, nggak lama mamaku meninggal dunia. Jadinya yang tadinya isinya video ini mau memberitahukan rumah baru orang tuaku, akhirnya sekarang papaku karena mama udah nggak ada balik lagi ke Medan, rumah ini jadi kosong lagi, bingung nggak tahu mau diapain padahal udah disewa. Tapi nggak apa-apa, semoga ada hikmahnya, dan doakan semoga orang tuaku, mamaku bisa ditempatkan di tempat yang terbaik dan bahagia di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan ini dia sambungan videonya. Ini pembukaannya aja nih yang baru. Kalau yang belakangnya mah udah lama. Kita lihat rumah orang tuaku di Jakarta yang baru aku sewa. Oke, ayo kita masuk. Nah, ini masih ada proses pembangunan, ada pasir-pasir, botek kucing. Kita masuk dulu. Nah, jadi ini rumahnya masih berantakan. Ini kita masuk. Udah ada kitchen set, udah ada ini beberapa. Ini ruang tamu. Ini sebenarnya nggak tahu nih ruang nonton TV kali ini ya. Ini kamarnya, kita buka kamarnya. Nah, kamarnya masih berantakan. Mudah-mudahan rumahnya aman, nggak horor. Takutnya nanti pas kita tidur ada gedor-gedor kayak Conjuring. Ini kamar mandinya. Nah, kamar mandinya lumayan besar. Jadi aku itu baru memboyong mama bapak aku yang di Medan. Jadi mereka kan di Medan udah pensiun. Jadi aku pengen supaya mereka itu tetap dekat sama aku dan tinggal di Jakarta. Jadi aku ngontrakin rumah yang dekat rumah sama rumahku. Ini rumahnya dekat kali sama rumahku. Jadi aku kontrakin rumah ini. Mudah-mudahan doain kalau ada rezeki rumah ini bisa dibeli. Nah, ini rumahnya waktu kita kontrak udah sebagian semi furnish ya, udah ada tempat tidur, udah ada lemari, lumayan lah. Ini juga ada kamar lagi di atas. Nah, ini toiletnya. Terus ini juga mejanya udah bawaan dari sini. Nah, ini tembus keluar. Kita lihat rumahnya, oke. Ini masuk lagi mungkin ruang tempat nyetrika. Nah, ini ruang cuci. Ruang cuci. Nah, ini ke bawah. Tembus ke tempat ada halaman lah di dalam. Nah, jadi di bawah itu aku mau bikin supaya tenang. Jadi aku buatin kolam. Ini rumahnya catnya masih bagus, tapi nanti mungkin dicat lagi biar lebar. Dan di rumah ini tuh di tengahnya itu ada halaman, tapi di bataku, dan ada kolamnya. Kolamnya udah jelek dan rendah. Akhirnya aku manggil tukang kolam buat benerin kolamnya. Tadinya sih aku rencananya pengen melihara ikan-ikan biasa, ikan-ikan apa ya, mas koki, lele jumbo, gurami, tongkol, hiu tawar, buaya. Cuman ternyata di perjalanan
aku ada main ke rumah temen aku waktu di Medan, ingat, oh iya kalau ditaruh ikan koi kayaknya keren nih, ikannya gede-gede. Akhirnya aku panggil tukang kolam, suruh buat kolam. Udah jadi tuh kolamnya, udah bagus. Kecil lah, kira-kira 1,5 kali 2 meter. Udah jadi. Ternyata pas baca-baca di YouTube, melihara koi itu ribetnya minta ampun. Sumpah, aku baru tahu ternyata melihara koi itu nggak sembarangan. Kita melihara koi itu sama dengan melihara air. Airnya harus jernih. Makanya sistem penyaringan airnya, filterisasinya tuh harus bagus. Akhirnya aku lihat-lihatlah di YouTube, ketemulah sama YouTube-nya kolam koi Keko. Nah, aku telepon nih kolam Keko. Bang, saya ada kolam nih, ukurannya 1,5 kali 2 meter. Gimana ya bang? Tolong bang ke rumah liatin. Waduh, kita nggak terima bikin kolam kecil, kita borongan, minimal kolamnya besar. Udah gitu biayanya sekitar 80 juta. Waduh, ini mau bikin kolam aja udah lebih tinggi dari harga kata aku. Makanya akhirnya, waduh, gimana ya? Akhirnya aku di DM sama temen aku si Isan. Nah, temen aku ini pecinta koi. Dia bilang, "Beh, udah panggil aja tukang yang lama, kita benerin kolamnya biar bisa jadi kolam koi. Nanti aku ajarin caranya." Wah, syukurlah kalau gitu. Sekarang kita lihat proses pengerjaannya. Ini untungnya tukang kolamnya itu udah puluhan tahun dia bikin kolam. Dia ngerti bikin kolam, tapi bukan kolam koi. Untungnya temen aku si Isan mau ngajarin dia gimana caranya bikin kolam koi supaya bagus, dan dianya mau nurut. Nah, ini dia, mudah-mudahan kolamnya bagus. Yuk. Nah, ini dia kolamnya. Tuh lagi proses pengerjaan. Ini banyak tanah-tanah. Wes. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bapak ini. Pak, siapa nih Pak? Pak Imam. Pak Imam, ngadep kamera kita Pak Imam. Nah, biar kelihatan. Ini tukang kolamnya yang aku suruh kerjain nih. Awalnya bikin kolam ini, cuman ternyata beda. Pak Imam udah berapa lama? Dari tahun 78. Dari tahun 78 udah biasa bikin kolam. Ya. Ini Pak Imam ini kalau bikin kolam, aku lihat gambar-gambarnya, dia keren-keren ini, bikin tebing bagus, cakep segala macem. Nah, cuman kita kemarin ngobrol, ternyata kolam koi beda ya. Beda ya. Penyaringannya. Tapi setelah dijelasin sama teman aku yang ngerti ikan koi, ternyata Pak Imam ngerti ya. Yang ngerti. Bahkan itu udah pernah saya bikin. Itu sistem penyaringan zaman dulu ya. Iya, betul. Bahkan kata Pak Imam itu sistem penyaringan zaman dulu, ternyata itu bagus buat koi gitu. Iya. Yang dijelasin teman aku kemarin gimana Pak? Jadi ada tiga apa? Penyedotan. Pengisapan. Lari ke filter. Nah, filter itu ya sistem penyaringan chambernya. Tadinya ini nggak ada, gini doang. Ditambahlah di sana, ya kan? Iya. Gitu. Kedalamannya berapa Pak? Semeter 10. Semeter 10. Ya. Ini rencana kita semeter dalamnya. Semeter udah jadi. Oh, semeter. Ya. Oke. Semeter aman Pak? Aman. Kamu kita tambah lagi? Enggak kayaknya, semeter udah soalnya sesuai dengan lebarnya ini sih. Kecuali kalau lebar lagi ke sono ya memang harus lebih dalam. Lebih dalam ya? Ya koi itu lebih dalam lebih bagus. Betul Pak. Jadi ini aku bablasin aja sampai sana kolamnya biar lebih lebar. Nanti kita tunggu hasil update-nya. Semoga kolam koi aku bisa jernih, keren, dan ikannya hidup. Oke. Kembali lagi di Babes Pool. Babes mengenai swimming pool. Jadi hari ini kita akan melihat hasil kolam yang kemarin sempat kita review. Ini kolamnya sudah jadi dikerjakan, beginilah dia hasilnya. Kurang lebih dikerjakan dalam waktu 2 minggu, 3 minggu. Langsung saja ini kita panggilkan pengerjaannya. Memang aktor senior, kita panggil satu, dia dipetet. Nah, beliau ini udah lama berkecimpung di dunia entertain. Dulu kalau kita sempat nonton sinetron Keluarga Cemara, Abah. Nah, ini dia. Adi Kurdi. Iya. Gimana nih Pak, udah jadi ya? Udah.
Udah jadi. Tinggal proses pembuangan air, menetralisir air aja itu. Oh iya, oke mantap. Jadi Bapak ini sudah berapa tahun? Sudah 40 tahun lebih. Sudah 40 tahun lebih berkecimpung di dunia perkolaman. Dari kolam ikan, kolam susu, kolam apa lagi banyak Pak ya? Banyak. Taman-taman juga bisa, semua dibikin sama Bapak ini. Nah cuman kemarin permasalahannya adalah ternyata kalau kita bikin kolam koi Ya. itu agak penanganannya agak sedikit lebih rumit ya, karena kolam koi itu nggak sembarangan ternyata. Kalau ikan-ikan biasa tuh lebih kuat dia untuk bertahan hidup. Kalau ikan koi ternyata harus ada filter. Kita pertamaran bikin nggak pakai filter ya. Ya. Filternya sistem yang dari bawah itu ya. Ya. Nah ini harus ada chamber namanya kalau di koi. Nah kemarin kan sudah sempat nanya sama beberapa penggiat kolam koi. Itu harganya Pak. Ada tuh yang ada YouTube-nya terkenal itu dia minimal bikin kolam koi 4 kali 10 biayanya 80 juta biayanya. Tapi ini kan kolam kecil, dia nggak terima nih kalau untuk kolam kecil. Jadi memang udah main yang tinggi. Terus aku tanya lagi sama kolam-kolam tukang kolam koi khusus di Instagram, aku lupa namanya. Untuk pengerjaan kolam sebesar ini aku fotoin, itu menghabiskan biaya 30 sampai 40 juta. Jadi akhirnya pas aku main Instagram ternyata ada tetangga dulu yang cukup bandal ya, dia penggiat ikan cupang dulu. Ternyata dia sekarang udah main koi. Langsung saja kita panggilkan Chico Jericho. Nah, mana San? Nah, bertaruh bintang nih San. Ya. Jadi San, kau udah lama main koi? Udah lah, nggak terlalu lama. Nah, tapi ngerti lah. Ya, kita 3 tahun lah. Kok belajar dari mana? Belajar kolam koi? Kalau belajar juga dari saudara yang pemain koi juga. Oh, belajar saudara dari pemain koi. Oh iya. Apa yang membedakan kolam biasa sama kolam koi khususnya? Kalau kolam biasa itu kan kebanyakan kan orang kalau pun filter dia pakainya under gravel. Yang dari bawah. Nah, dari bawah ataupun dia pakai filter eksternal yang di luar gitu kan. Nah, memang koi ini kita memang harus khusus ada filter yang dari samping atau yang dari atas. Nah, jadi ini kolam nih. Kita menyisihkan berapa persen, San? Intinya dari berapa persennya itu untuk filter itu tidaknya 30% dari besarnya kolam. Kolam. Jadi kita harus menyisihkan filter chamber ya namanya kalau di koi ya. Nah, ini adalah chambernya. Chamber 1, chamber 2 ruangan lah. Ruangan. Filter. Nah, ini ruangan. Ini namanya chambernya nih, ruangannya nih. Nah, ini yang kau desain kolam aku nih, sistem chambernya gimana nih sistemnya? Sistem chambernya tetap kita ambil dari sedotan bawah. Sedotan bawah. Sedotan bawah untuk masuk ke chamber 1. Ini banyak orang pakai buat di kolam koi ini, banyak sistem seperti ini. Ada berapa sedotan? 3 ya? 3 sedotan. 3 sedotan. Pakai masuk ke chamber 1, chamber 1 masuk ke chamber 2, 3, dan terakhir itu pompa untuk pengeluaran output airnya. Ada 4. Ada 4. Ini gunanya apa nih yang bulat ini? Itu skimmer. Skimmer itu belum jadi, nanti tinggal Babe ini tinggal potong aja Pak D ini. Oke. Tinggal potong untuk isapan skimmer air bagian atas. Jadi minyak, kotoran atas keisap. Terus ini kenapa pakai kedebok pisang supaya apa nih? Kedebok pisang ini gunanya buat nyerap racun. Buat dari kimia-kimia semen, ada dari cat. Biasanya sih kita kalau yang orang udah pemain-pemain kelas jarang lah pakai kedebong pisang, paling nggak dia pakai bakteri starter, diputar dibuang lagi. Pakai bakteri starter ada. Bakteri starter gitu? Enggak, bukan. Itu itu beli itu bakterinya? Ada. Nggak bisa dikerok dari sini aja, nggak bisa ya? Beda ya? Dan total biaya pengerjaan ini sekitar 17 juta ya Pak ya? 17 juta untuk semuanya. Lumayan lah, hemat berapa juta tuh? Dari 30 ya lumayan lah. 23 juta. Kalau Isan nanti kasih uang pulsa aja. Thank you San. Nah, konsultan kolam ikan aku tuh Isan. Dan sekarang aku berkesempatan tebak lagi di mana? Ini lagi di Ragunan. Bukan, di Batu Malang. Oh, nah, jauh ini ya, Bos. lihat tuh. Banyak tuh. Wah, Batu Malang. Wah, kolam koi.
Gokil koinnya gede-gede ya. Ini lagi di rumah si Isan tuh dia, juragan koinnya tuh. Nah, San. Yes. Nih. Jadi koi yang mana nih yang punya aku nih? Oh, tinggal pilih aja mau. Wih, tapi aku belum ada satu koi yang ini nih, yang warna merah putih atau merah putih hitam, apa namanya? Ada sanche, ada toa, Ada sake, ada dua. ada tanco toa. Ini Tergantung ya. iya. Ini dia bikin kolamnya juga bukan sama tukang-tukang spesialis kolam koi, dia bikin sendiri. Dari apa ya? Tukang-tukang kolam biasa ya? Nah, ini dia yang menarik tuh kolam atasnya. Ini filternya nih ya. Coba nih filter ini. Kalau di kolam aku kan di samping ya San ya? Di samping. Nah, ini chambernya nih, chamber 1, 2, 3, 4. Aku ajarin. Diputar ya. Supaya apa tuh? Biar dia nggak gerabak-gerabakan. Jadi pas diangkat dia nggak Nggak melawan, dia tenang, karena pusing. enak kan? Nggak gerabakan kan? Nah, selain koi, dia ini juga peternak ikan cupang ya. Ini di sini jenis cupangnya ada apa aja nih? Di sini ada koi, ada cupang leher ya, Cupang ada leher. koi, ada koi. jabung juga kayak gini nih, fancy. Oh, dia jinak ya, dimasukin gini Iya. nggak takut ya? Ya rata-rata, karena dari anak kan udah kita kasih makan pakai tangan kan. Mungkin disangkanya nih induknya kali ya, Iya. tangan aku. Ambil ya. Boleh, silakan. Wih, gokil. Pakai goreng tepung enak juga. Enak bro. Gokil. Ini apa namanya? Itu lebih ke apa tuh namanya? Itu avatar. Avatar. Ya indukannya avatar itu, belum pada mutasi. Ini Itu multicolor. multicolor. Ya. Ini apa San? Kok ada kayak Itu buat filter ke sumur. Jadi air sumur itu kita filterin dulu sampai 7 filter. oh, bahkan air dari sumur pun difilterin lagi? Iya, ya? harus difilter. Emang Jadi ke ikan asalnya tuh emang aman. kotor? Hah? Emang kotor kalau difilter? Ada Rata-rata kotorannya? pasti ada kotornya. Rata-rata kayak zat besi, klorin gitu kan. Oh, Nah, kita hilangin zat besi itu sama klorin. Nah, yang udah siap dijual di mana nih? Yang siap jual di sana. Oke, ayo kita ke sana. Nah, kalau tadi kita habis dari rumah Isan, temen aku, sekarang aku sudah berada di Ohio Koi bersama Om Sangga. Halo. Halo, nice. Ya. Ikan aku tuh tadi udah ngambil, dikasih sama Isan. Iya. Nah, sebagian aku isi ikannya dari Ohio. Nah, ikan apa aja yang kemarin aku pesan ya? Om ada tanco kaku, Kancok aku. hiro suri, Iya. hiu suri, Iya. orange ogon, dan goromo. Ada yang Jepang nggak kemarin tuh? Kemarin kebetulan lokal semua. Lokal semua ya? Lokal semua. Iya. Dan tapi lokal bersertifikat juara. Oh iya, aku beli. Jadi kalau beli di Ohio ini ada beberapa ikan yang wajib ikut kontes. Jadi Ya. akhirnya aku ikutin, dapat semua, menang semua ya Iya. kebetulan ya. Menang semua itu kemarin di kontes Kuningan. Kalau di Ohio itu ada kami menjual ikan, Ya. via jual biasa dan juga ada lelang. Nah, biasanya untuk kami Ohio Koi setiap ada show, kami selalu mengadakan lelang yang wajib untuk ikut show. Jadi kemarin Om Babe dapat ikan dari kami dan diikutkan show 3 ekor dan 3-tiganya menang. Tiga-tiganya menang. 3-tiganya menang. Harga lelang sama harga beli langsung relatif lebih murah mana biasa? Ini Tergantung. sebenarnya kalau lelang kan tergantung pasar ya Om ya. Iya. Gimana yang ikut lelang? Nah biasanya sih
Memang kalau lelang dia rata-rata lebih base dia lebih murah dibandingkan dengan jual biasa. Tapi untuk beberapa case lelang bisa jadi lebih tinggi daripada harganya. Ya. Aku padahal ini kecemplung ini loh, bikin kolam koi karena ada space bikin aja. Sekarang udah masuk grup lelang loh, jadi tiap malam mantau lelang-lelang ikan koi. Tapi kemarin itu tiga ikannya dapat aku dari lelang malah. Karena iseng-iseng lelang tuh emosi loh, kadang-kadang udah mau apa, ayo dia pandai bikinnya. Gengsi dong, gengsi. Sana gini masuk lagi. Luar biasa, ini koleksi ikan-ikan yang bakal dijual semua nih. Ya betul, ini koleksi gilingan kami. Jadi kalau untuk di kolam ini ikan-ikan yang high quality atau kami persiapkan untuk ikut kontes. Oke, di sini ada yang lokal, ada yang Jepang. Ya, ada yang lokal dan ada Jepang. Tapi lokalnya juga nggak, di sini kayaknya memang pilihan semua ya. Ya, Om, kita memang selektif untuk pilih ikan. Kita ya ini ya. Karena kan koi main lama ya. Iya. Lebih enak melihat ikan yang bagus di kolam dibanding yang biasa-biasa saja. Nah, aku udah ngambil ikan di Ohio 5 ikan. Ya, betul. Thank you. Ya, ini aku rencana mau lihat-lihat yang untuk penjinak. Jadi supaya ikannya tuh bisa aku gini-giniin jinak. Dia memang harus ada yang nular dulu ya. Betul. Minimal jadi ada satu ikan yang berani. Jadi ikan koi itu kan seperti mereka sosialis ya untuk Iya. mereka nggak sendiri. Jadi mereka kayak pasukan gitu. Istilah kalau misalnya pasukan ada alfanya. Oke. Nah alfanya ini kebetulan kalau di koi biasanya ikan-ikan polosan yang memang mereka jago makan. Nah karena jago makan itu mereka akhirnya jinak, minta makan terus. Gitu. Oke, kalau gitu kita lihat-lihat ikan penjinaknya ya. Siap. Nih sertifikat aku nih udah diurus di pertanahan nih. Nah, sertifikat of award tuh. Ini Tuh. dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumennya. Jadi kita belinya nggak barang curian, asli. Sertifikat juara, Om. Wah? Sertifikat juara. Sertifikat juara nih. Ini juara satu. Juara satu. Juara satu. Juara satu. Juara satu lagi. Ya lu juara satu aja semua udah. Kok semua juara satu? Ya memang waktu itu juara satu. Enggak. Juara satu. Bukan, ini First Purwakarta. Bukan, ini. Sorry, juara tiga. Nah, juara dua. Juara dua. Yeay. Ternyata bahaya kalau kita nongkrong di sini lama-lama tuh. Tadinya niatnya mau pulang gara-gara ngecas HP, terus nengok ikan yang ini. Aku belum ada nih yang putih merah nih, kohaku. Yang Indonesia kali ini merah putih. Agak-agak bendera Belanda sih. Merahnya belum jadi, tapi nanti bisa jadi. Tinggal pakai direndam pakai pewarna aja. Bisa esen. Bisa pakai pewarna baju, Pantek. Nah, kita buka unboxing yang pertama. Kita pilih ikan yang paling banyak dulu 3 biar dia bisa segera lega. Airnya kita masukin dulu, campur sama air yang udah di situ tuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dah. Oke. Nice. Dah. Wah. Let's go. Siang ini ada boneka santet buat makanan ikan.
aman sejahtera. Nah, hari pertama, mudah-mudahan ikan-ikannya aman. Nah, ikan-ikan dari Isan, dari Ohio, baru pertama masuk hari ini, lagi puasa. Mudah-mudahan aman. Chamber tuh San, taiknya San, tuh dia diam di dasar jauh dari lubang ininya, jadi takut kayak nggak keambil. Tuh di ujung sana tuh banyak tuh taiknya tuh. Nah gitu, tapi jinak kalau dimasukin tangan gini dia udah mulai datang, cuman itu jadi takut nggak kesedot.